Kita kembali perhatikan firman Tuhan. Saya mengajak kita melihat di dalam ayat 41. Ayat 42 dan 41. Coba dibaca Matius 24, 42 dan 40 dan 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, kedua ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa pada waktu kedatangan Tuhan yang untuk membawa gerejanya, akan ada 2 kenyataan terjadi. Yang pertama dikatakan, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini akan terjadi bahwa akan ada yang dibawa, tapi ada yang ditinggalkan. Sama-sama di ladang. Ladang ini berbicara tentang apa? Pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, profesi kita yang kita lakukan selama ini. Sama-sama kita bekerja, sama-sama kita punya profesi, kita punya pekerjaan yang kita geluti hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah bahwa ketika kita bekerja, pastikan bahwa kita akan dibawa ataukah akan ditinggalkan? Ini pertanyaan bagi kita. Sama-sama di ladang, yang lain dibawa, yang lain ditinggalkan. Yang dibawa ibarat 5 gadis yang bijaksana. Ketika mempelai itu datang dan mereka kemudian menyongsong dia, lalu firman Tuhan katakan, mereka masuk ke dalam ruang perjamuan kawin anak domba. Pesta berlangsung. Sementara 5 gadis yang bodoh, mereka tertinggal. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa mereka tertinggal? 2 orang di ladang sama-sama bekerja, yang lain di bawah yang lain. Ini berbicara tentang kesiapan kita. Firman Tuhan katakan, karena itu berjaga-jaga, siap sedialah. Kapan waktu Tuhan datang, kita siap untuk dibawa. Jangan kita apatis, jangan kita masa bodoh. Ingat, orang yang makan, minum, dan kawin mengandung, semua dilenyapkan. Tidak seorang pun selamat, karena mereka masa bodoh. Tidak mau tahu, mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Tetapi bagi kita, pekerjaan bukan penghambat untuk kita diselamatkan. Tapi pekerjaan adalah merupakan satu profesi. Untuk sambil kita bekerja, tetapi lebih dahulu kita harus cari kehendak Tuhan. Firman Tuhan jelas dalam Matius pasal yang ke-6. Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala yang ada di dalamnya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya, kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, tetapi kita nomor satukan Tuhan dengan segala kehendaknya. Maka ketika Ia datang kembali, kita pastikan akan dibawa pergi, masuk ke dalam kerajaan surga, dalam kekekalan. Itulah jaminan atau janji Tuhan bagi kita. Kemudian yang kedua dikatakan, ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang dibawa dan yang seorang ditinggal. 2 perempuan melambangkan gereja Tuhan. Ada gereja yang akan dibawa, ada gereja yang ditinggalkan. Kita tidak bisa menghakimi gereja yang mana, kita tidak memastikan gereja yang mana. Tetapi kalau kita baca selanjutnya ayat-ayat firman Tuhan dikatakan adalah gereja yang siap sedia. Gereja yang siap sedia ibarat 5 gadis yang bijaksana. Mereka siap sedia. Pelita tetap menyala. Minyak mereka penuh memadai. Dan ketika mempelai datang, mereka pun menyongsong. Tetapi 5 gadis yang bodoh, mereka tidak siap sedia. Pelita ada, tapi minyak tidak memadai. Ketika mereka pergi untuk membeli minyak, mempelai datang. Dan mempelai bijak itu masuk bersama-sama ke ruang pesta. Lalu pintu ditutup. Jangan sampai kedatangan Tuhan kita tertinggal dan kita tidak bisa masuk karena pintu anugerah telah tertutup. Itulah
Itulah sebabnya pagi ini saya tegaskan kepada kita semua, akan ada yang dibawa, akan ada yang ditinggalkan. Sama-sama bekerja, sama-sama menghilang batu kehilangan, sama-sama melayani, sama-sama menghilang batu kehilangan, sama-sama mengolah tepung, sama-sama memberitakan firman, sama-sama menyampaikan firman Tuhan, sama-sama menginjil, sama-sama mengajar. Tetapi yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Melayani harus melayani dengan sepenuh hati. Jangan melayani dengan setengah hati. Serahkan hidup sepenuh kepada Tuhan. Melayani sepenuh sehingga ketika Tuhan datang, kita dibawa, tinggalkan dunia ini, dan kita akan hidup bersama-sama dalam kekekalan. Saya katakan sekali lagi, kedatangan Tuhan. Dalam ayat berikutnya katakan bahwa ketahuilah, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Kedatangan Tuhan penuh rahasia. Tidak seorang pun tahu. Tidak seorang pun mengerti saat dan waktu itu. Ini jelas, supaya jangan kemudian ada spekulasi. Dalam ayat 36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini jelas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kedatangan Tuhan nanti hari sekian, jam sekian, tanggal sekian, atau tahun sekian, jangan percaya. Itu nabi palsu, itu berita palsu. Kita kembali kepada kebenaran Alkitab. Tugas kita berjaga-jaga. Kapan saatnya, kita tetap berjaga-jaga. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Kita selalu siap sedia. Karena hari itu ibarat bangsa Israel. Ketika mereka hendak keluar, firman Tuhan katakan, ada malam berjaga-jaga bagi orang Israel. Mereka berjaga sepanjang malam. Dan firman Tuhan katakan, hari itu juga hari berjaga-jaga bagi Tuhan untuk melepaskan umatnya dari bangsa Mesir. Dan mengatakan bahwa saudara, malam berjaga-jaga ini menunjukkan kepada situasi kondisi dunia. Ibarat malam di tengah malam, kejahatan semakin meningkat, mencapai puncaknya, dosa mencapai puncaknya, bahkan masalah di masalah terus melanda dunia ini. Dunia bukan lagi terang, dunia ibarat berada dalam kegelapan tengah malam. Saat itulah gereja akan dibawa. Saat itu Israel lepas dari Mesir. Demikian juga gereja Tuhan berjaga-jaga. Waktu tengah malam, mempelai itu akan datang, dan ada suara berseru-seru, songsonglah dia. Hari-hari ini saya tegaskan, saya garis bawahi, ada dua berita penting yang harus kita perhatikan menjelang kedatangan Tuhan. Yang pertama, dalam Matius pasal 25 dikatakan, ada suara berseru-seru di padang gurun. Suara berseru-seru di tengah malam. Suara apa itu? Itu suara firman pengajaran. Jangan sampai kita tidak mendengar suara firman pengajaran yang diserukan, yang diberitakan hari-hari ini untuk mempersiapkan kita sebagai mempelai wanita Tuhan, menantikan kedatangan Tuhan. Dan ketika kita memperhatikan suara itu, suara yang berseru-seru di tengah malam, jangan Anda tidak memperhatikan suara ini. Jangan Anda tidak membaca firman. Jangan Anda tidak mendengarkan firman Allah. Biarlah hari-hari ini kita memperbanyak waktu kita mendengar suara firman Allah yang diserukan setiap saat, baik di mimbar-mimbar, baik di sarana-sarana elektronika apapun. Berilah waktumu untuk senantiasa rindu mendengarkan suara firman pengajaran yang disuruhkan di tengah malam. Di tengah dunia semakin memuncak dengan kejahatan, firman Tuhan terus disuruhkan untuk mempersiapkan kita menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki surga. Yang kedua, dikatakan akan ada suara sangkakala terakhir. Itulah berita penginjilan yang harus kita perhatikan, penginjilan.
bagaikan suara sangkakala, suara nafiri yang ditiup kemana-mana untuk mempersiapkan umat Tuhan. Dan akan ada pemberitaan Injil yang terakhir. Dikatakan akan ada tiupan nafiri yang terakhir. Inilah pemberitaan Injil yang terakhir. Setelah itu Injil tidak diberitakan lagi. Injil akan pergi bersama dengan mempelai wanita Tuhan dalam pengangkatan menyongsong Tuhan di awal-awal. Inilah dua hal penting yang kita perhatikan hari-hari ini. Suara yang berseru di tengah malam itulah suara firman pengajaran, dan bunyi nafiri yang terakhir itulah berita Injil yang diberitakan, yang dikumandangkan, yang diserukan di mana-mana untuk mengajak banyak orang datang kepada Tuhan, untuk mengajak banyak bertobat, beri dirimu untuk bertobat dan dibaptis supaya kamu diampuni dosa-dosamu dan diselamatkan. Tidak ada jalan lain. Injil memanggil banyak orang datang untuk percaya dan menerima Yesus, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam pengudusan, dalam menantikan kedatangan Tuhan. Saya sungguh percaya firman Tuhan ini hidup dan berkuasa, sehingga marilah kita tidak bisa main-main. Kita tidak bisa meraba-raba, oh Tuhan akan datang tahun sekian. Tidak bisa. Alkitab katakan, Ia datang seperti pencuri. Sebagai pemilik rumah, kita harus mempersiapkan supaya rumah kita jangan dibongkar, kehidupan kita jangan dihancurkan, tetapi hidup kita siap sedia. Berjaga-jagalah saat kapan ketika mempelai itu datang. Kita siap diangkat, dibawa masuk ke dalam keselamatan. Tinggalkan dunia yang penuh dengan sakit penyakit. Tinggalkan dunia penuh dengan kejahatan, penuh dengan segala macam. Dan saya mau katakan, bagi mereka yang tertinggal akan masuk ke dalam masa aniaya besar. Mereka selamat, tapi bayar dengan nyawa sendiri. Bagi mereka yang bertahan, tidak menyangkal Kristus, mereka akan diselamatkan. Tetapi bagi yang tidak bertahan dan mereka menyangkal Tuhan, maka mereka binasa. Mari, jangan sampai kita tertinggal. Kesempatan bagi kita dengar suara yang berseru di tengah malam dan dengar bunyi nafiri, berita Injil yang diberitakan. Penginjilan, pengajaran adalah dua berita yang harus kita perhatikan hari-hari ini. Kita tidak bisa terima gosip, berita bohong, berita yang menyesatkan. Mari kita kembali kepada kebenaran Alkitab, bahwa Ia datang tidak seorang pun, seperti pencuri pada waktu malam. Berbahagialah orang-orang yang dibawa pergi, tinggalkan dunia yang penuh air mata, penuh ratap tangis, kesedihan. Pergi ke tempat di mana tidak ada air mata lagi, tidak ada ratap tangis lagi, tidak ada duka, yang adalah kebahagiaan untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur buat firman. Bapa kami di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat firman. Roh Kudus meteraikan firman-Mu di hati kami, di hati seluruh sidang jemaat di rumah-rumah masing-masing, bahkan pemirsa yang mendengar atau membaca, mengikuti pelayanan firman Tuhan ini. Biarlah semua diberkati Tuhan. Semua boleh dipersiapkan menantikan kedatangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang kami sudah baca bersama, yang kami sudah dengarkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari siapkan hidup kita. Kita akan segera menerima perjamuan suci tubuh dan darah Kristus. Siapkan roti dan anggur. Kita akan sama-sama menerima Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami hendak menerima tubuh dan darah-Mu. Berkati anggur yang ada di tangan kami, roti yang ada di tangan kami. Kami mohon belas kasihan kemurahan Tuhan. Haleluya. Roti dan anggur ini bukan tradisi, bukan kebiasaan, tapi ini merupakan perintah Tuhan yang harus kami lakukan untuk menjadi bagian yang penting dalam hidup kami, akan mengingat penderitaan dan pengorbanan Kristus bagi kami.
Berkati roti ini, berkati air atau anggur dalam cawan ini, kami hendak menerima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Angkat tubuhnya tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita tinggikan cawan Tuhan dan kita dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita boleh menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang telah kami terima pada saat-saat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya biarlah itu menyatu dalam kehidupan kami. Jika ada sakit, penyakit, kelemahan tubuh ini Tuhan, bersihkan oleh kuasa tubuh dan darah-Mu Tuhan, supaya kami layak Tuhan menerima kebebasan dari Tuhan, kelepasan, bahkan kesembuhan dari segala kelemahan tubuh kami, sakit penyakit kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu dan juga firman Tuhan yang sudah kami terima. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan.